kesusahan, mengalami problem hidup yang dari hari ke hari semakin sulit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi mereka, memberikan kemudahan bagi mereka, dan mudah-mudahan dengan barokah suratil Fatihah kita semuanya senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan berbagai kebaikan, berbagai ketaatan, berbagai amal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Suara Ustadz hilang. Baik, kita telah sampai pada soal jawab nomor 11. Kitab ini awalnya adalah kitab mukhtasar yang dikemas dalam bentuk tanya jawab, dikarang dan disusun oleh murid senior dari pengarang kitab mukhtasar, yaitu Asy-Syaikh Nabil Asy-Syarif. Kitab mukhtasar adalah ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq. Kitab mukhtasar atau ringkasan Sulamut Taufiq. Recording in progress. Kitab mukhtasar atau ringkasan kitab Sulamut Taufiq ini dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haruri. Kemudian ada beberapa syarah, lalu ada juga yang menyusun sebuah kitab dalam bentuk tanya jawab yang isinya sebenarnya adalah mengambil dan merupakan saripati dan ada beberapa tambahan dari kitab mukhtasar. Yang saat ini kita kaji adalah kitab mukhtasar sebenarnya, tetapi dalam bentuk tanya jawab. Di dalamnya ada tambahan-tambahan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari perkataan para ulama yang tidak bisa kita jumpai di kitab asalnya, di kitab mukhtasar. Kita telah sampai pada soal jawab nomor 11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Ma ma'na al-awwali wal qadimi idza utliqa 'ala Allah? Apa makna al-awwal dan al-qadim jika disebutkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'na al-awwali, ma'na al-awwal alladzi la ibtida'a li wujudihi, adalah zat yang tidak ada permulaan liwujudihi bagi wujudnya. Fahuwa wahdahul awwalu, dialah semata al-awwal, dia semata yang memiliki sifat tidak memiliki permulaan. Dialah semata al-awwal dengan makna ini. Fahuwa wahdahul awwalu bihadzal makna, dialah semata al-awwal dengan makna ini. Qala Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang maknanya hanya dia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kita baca dulu ya, nanti kita terangkan. Wa bima'na huwa al-qadim. Semakna dengan al-awwal adalah al-qadim. Idza utliqa 'ala Allah Ta'ala, jika al-qadim itu disebutkan untuk Allah. Wa ajma'atil ummatu ala jawaz laqil qadimi 'ala Allah. Umat Islam telah sepakat atas kebolehan penyebutan al-qadim untuk Allah. Qala dzalika az-Zabidi fi syarhi Ihya'i Ulumiddin. Demikian disebutkan, dikutip ijma' itu, dikutip kesepakatan umat Islam itu oleh Az-Zabidi di dalam kitab Syarah Ihya' Ulumiddin. Dalam soal jawab nomor 11 ini, pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-awwal dan al-qadim. Al-awwal artinya adalah yang tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki permulaan. Dia tidak bermula. Dia tidak didahului dengan ketiadaan. Berbeda dengan seluruh makhluknya.
Berbeda dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya memiliki permulaan. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya didahului dengan ketiadaan. Inilah yang masuk akal. Penjelasan seperti inilah yang bisa diterima oleh akal. Karena seandainya Allah tidak memiliki permulaan, maka ada pertanyaan berikutnya. Seandainya Allah memiliki permulaan, terus yang menciptakan Allah itu siapa? Terus yang menciptakan penciptanya Allah itu siapa? Dan begitu seterusnya. Akan terjadi daur dan tasalsul. Akan terjadi daur dan tasalsul. Daur itu mustahil, tasalsul itu juga mustahil. Daur itu apa? Daur itu artinya bergantungnya sesuatu, bergantungnya wujud sesuatu kepada wujud sesuatu yang lain yang keberadaannya juga tergantung dari wujud sesuatu yang pertama. Jadi muter. Wujudnya A bergantung kepada wujudnya B, wujudnya B bergantung kepada wujudnya A. Atau lebih dari dua. Wujudnya A bergantung kepada wujudnya B, wujudnya B bergantung kepada wujudnya C, wujudnya C bergantung kepada wujudnya A. Kembali ke awal. Ini namanya daur, muter, lingkaran. Jadi kalau seandainya, ini pengandaian, seandainya Allah memiliki permulaan, maka Allah diciptakan oleh sesuatu yang lain. Yang sesuatu yang lain ini, kalau ini adalah daur, kalau ini adalah lingkaran, yang sesuatu yang lain ini juga diciptakan oleh Allah. Jadi dalam daur, dalam lingkaran yang secara logika tidak mungkin ini, sesuatu dalam satu waktu bisa menjadi khalik, bisa menjadi pencipta, dan di waktu yang lain dia juga sekaligus, bukan di waktu yang lain, di waktu yang sama dia juga sekaligus menjadi makhluk. Nah ini mustahil. Kemudian seandainya Allah memiliki permulaan, seandainya Allah bermula, maka akan terjadi tasalsul. Kalau tidak terjadi daur, maka terjadi tasalsul. Wujudnya seandainya Allah memiliki permulaan, ya, maka Allah diciptakan. Wujudnya ini diciptakan oleh sesuatu sebelumnya. Kemudian sesuatu sebelum Allah yang menciptakan Allah ini diciptakan oleh sesuatu sebelumnya. Dan begitu seterusnya, sampai tidak ada ujung pangkalnya, sampai tidak ada awalnya. Nah, ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, para ulama kemudian menyimpulkan dengan tegas bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Tasalsul itu, kalau daur tadi muter ya, kalau tasalsul itu biasanya dicontohkan oleh para ulama seperti ini. Jika seandainya ada seseorang mengatakan kepada orang lain, A mengatakan kepada B, aku tidak akan memberi kepada kamu 100.000 kecuali aku memberimu uang 100.000 sebelumnya, dan aku tidak akan memberikan kepadamu uang 100.000 sebelumnya kecuali aku memberikan uang 100.000 kepada kamu sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujungnya. Jadi pemberian uang 100.000 yang sekarang itu bergantung kepada pemberian uang 100.000 sebelumnya. Pemberian uang 100.000 sebelumnya dari A kepada B itu juga bergantung kepada pemberian uang 100.000 sebelumnya. Dan begitu sampai tidak ada ujungnya. Maka kalau demikian, maka janji pemberian uang sekarang, karena yang sekarang itu bergantung kepada sebelumnya, sampai tidak ada ujungnya, itu artinya janji pemberian uang itu tidak akan bisa dilakukan, tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena yang sekarang bergantung kepada sebelumnya. Ya, pemberian uang yang sekarang itu bergantung kepada pemberian uang sebelumnya. Kalau pemberian uang sebelumnya tidak terjadi, maka pemberian uang yang sekarang juga tidak pernah terjadi. Kalau pemberian uang sebelumnya belum pernah terjadi,
tidak pernah terjadi, maka yang sebelumnya juga kalau yang 3 level sebelumnya misalkan belum pernah terjadi, maka 2 level berikutnya juga tidak pernah terjadi, dan begitu seterusnya. Karena ini tidak ada ujungnya, maka pemberian uang yang dijanjikan sekarang itu tidak akan pernah terjadi. Jadi serah terima uang itu tidak akan terjadi. Nah, ini namanya tasalsul. Ini tidak mungkin, ini mustahil, ya, tidak masuk akal. Jadi yang diterima oleh akal, yang logik, yang sesuai dengan logika akal sehat kita, bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang al-awwal, yang memiliki sifat al-awwal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah semuanya memiliki permulaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, huwal awwalu. Huwa al-awwalu. Para ulama bahasa mengatakan jika ada susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, dua-duanya ma'rifah, maka yufid al-hasr, maka memiliki makna al-hasr, pembatasan. Artinya kalau kita membaca ayat huwal awwalu, tidak cukup dengan menerjemahkan dia Allah yang tidak memiliki permulaan, tidak cukup, tetapi harus ditambah kata hanya. Ini namanya al-hasr, pembatasan. Hanya dia yang tidak memiliki permulaan. Karena susunan kalimatnya jelas, mubtada, khobar, huwa ini adalah subjek, al-awwal adalah predikat, dan dua-duanya ma'rifah. Ini kajian nahwu ya. Kajian nahwu, tapi intinya mungkin ada beberapa yang belum pernah belajar nahwu, tapi intinya bahwa ayat ini memiliki makna pembatasan. Artinya apa? Hanya dia, hanya Allah yang tidak memiliki permulaan. Wa bima'nahul qadim. Semakna dengan al-awwal adalah al-qadim. Al-qadim ini menurut sebagian orang Wahabi, penyebutan kata al-qadim untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bid'ah, ya. Tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah, ulamanya, orang awamnya dari dulu sampai sekarang semuanya sepakat menyatakan bahwa boleh bagi kita untuk menyebutkan al-qadim sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijma itu dinukil, dikutip oleh seorang ulama besar dari Yaman, dari Zabid, ya, bukan Zubaid, dari Zabid, Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin. Soal jawab nomor 12. Ma ma'na al-hayy fi haqqillah? Apa makna al-hayy bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'na al-hayy fi haqqillah ta'ala. Makna al-hayy bagi Allah adalah annahu, bahwa sesungguhnya Allah mausufun, bersifat dengan maha hidup. Bihayatin, mausufun, bersifat atau disifati, bihayatin, dengan sifat maha hidup, azaliyatin, yang tidak memiliki permulaan, abadiyatin, yang tidak memiliki akhir, laisat biruhin, bukan roh, walahmin, bukan daging, wadamin, dan bukan darah. Qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan maha kekal. Wa qala ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah engkau kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Al-hayy jika disebutkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adalah bahwa Ia maha hidup dengan sifat hidup yang tidak bermula, tidak berakhir.
bukan merupakan kumpulan dari roh, daging, darah, tulang, paru-paru, jantung, tangan, kaki, anggota badan, organ-organ yang lain, dan lain sebagainya. Hidup Allah bukan merupakan kumpulan dari itu semua. Berbeda dengan hidup kita. Berbeda dengan hidup manusia. Berbeda dengan hidup seluruh makhluk yang membutuhkan kepada organ-organ tertentu, yang membutuhkan kepada jantung, butuh kepada darah, butuh kepada tulang, butuh kepada daging, butuh kepada sumsum, butuh kepada banyak sekali, katakanlah onderdil dan organ yang jika satu atau sebagainya tidak berfungsi dengan baik, maka manusia itu tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Atau bahkan kalau rohnya dicabut oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati. Jadi manusia itu butuh itu semua, butuh roh, butuh daging. Ada daging tanpa roh juga tidak bisa hidup. Ya, ada roh tanpa daging juga tidak bisa dilihat. Ada tulang, tidak ada dagingnya juga tidak bisa hidup. Ada daging, nggak ada tulangnya, tidak ada darahnya, juga tidak bisa hidup. Jadi manusia atau makhluk-makhluk yang lain itu hidupnya bergantung kepada banyak hal. Ya, tidak seperti hidupnya Allah. Hidupnya Allah tidak butuh kepada daging, tidak butuh kepada darah, tidak butuh kepada apapun. Hidupnya Allah azali abadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hidupnya Allah tidak bisa dibayangkan. Hidupnya Allah tidak bisa dikhayalkan. Ia hidup tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Tidak butuh kepada tempat tinggal untuk ia tempati. Tidak butuh kepada bentuk tertentu yang membungkus rohnya, misalkan ya, seandainya begitu. Allah tidak butuh kepada itu semua. Ma ma'na al-qayyum fi haqqillahi ta'ala. Nomor 13. Ma ma'na al-qayyum fi haqqillahi ta'ala. Apa makna al-qayyum bagi Allah Ta'ala? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-qayyum huwa ad-daimul ladzi la yazul. Al-qayyum adalah maha kekal yang tidak akan punah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat al-qayyum artinya adalah ay al-qaimu bi nafsihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Al-qaim bi nafsihi artinya alladzi la yahtaju ila ghairihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Jadi al-qayyum itu ada 3 makna, memiliki 3 makna. Yang di sini disebutkan, di sini hanya disebutkan 2. Sebagian ulama mengatakan al-qayyum adalah maha kekal, yang tidak akan punah. Makna yang pertama. Makna yang kedua, menurut sebagian ulama, adalah al-qaimu bi nafsihi. Al-qaim bi nafsihi, artinya yang tidak butuh kepada yang lain. Biasa diterjemahkan yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri dalam arti kiasan. Ya, bukan berdiri sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Apakah salah kalau kita mengartikan al-qaim bi nafsihi atau sifat qiyamuhu bi nafsihi itu dengan makna berdiri sendiri? Tidak salah. Dalam arti kiasan benar. Karena itu secara bahasa Indonesia penerjemahan seperti itu tidak salah. Tetapi karena rentan disalahpahami, terutama oleh orang awam dan anak-anak yang masih di bawah umur, yang belum belajar bahasa Indonesia, belum belajar majas dalam bahasa Indonesia, karena rentan sekali untuk disalahpahami, mudah sekali untuk disalahpahami oleh sebagian kalangan, maka saya menyarankan kita tidak menerjemahkan al-qayyum atau qiyamuhu bi nafsihi atau al-qaim bi nafsihi itu dengan makna berdiri sendiri. Ya, kita terjemahkan saja zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Bahkan ada di sebagian buku terjemah, na'udzubillah, diterjemahkan yang maha tegak. Jadi kata-kata al-qayyum, saya lihat sendiri, di beberapa buku terjemahan, itu diartikan Allah yang maha tegak. Nah, ini penerjemahan yang menyesatkan ini. Penerjemahan yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang
dijelaskan oleh para ulama. Jadi sekali lagi Al-Qayyum memiliki 3 makna. Yang pertama adalah Ad-Daimul ladzi la yazul, maha kekal. Artinya sama berarti dengan Al-Baqi. Ya, ingat Al-Qayyum boleh kita sifatkan kepada Allah, Al-Baqi boleh kita sifatkan kepada Allah dalam arti maha kekal. Tetapi kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat Al-Khalid. Al-Khalid. Ya, Al-Khalid itu artinya juga kekal, tetapi karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, juga tidak terjadi kesepakatan para ulama atas kebolehan menyebut kata Al-Khalid sebagai sifat bagi Allah, maka kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat Al-Khalid, tidak boleh. Ya, kalau penduduk neraka khalidun fiha, penduduk surga khalidun fiha, ya. Ya, kekal. Tetapi karena sifat Al-Khalid sebagai sifat Allah ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak disebutkan di dalam hadis, tidak pernah dipakai juga dalam istilah para ulama, maka kita tidak boleh menyifati Allah dengan sifat Al-Khalid. Yang boleh adalah Al-Qayyum, ya, dalam arti yang pertama, yaitu maha kekal, atau Al-Baqi, atau Al-Akhir, itu artinya sama semua. Al-Qayyum, Al-Baqi, Al-Akhir, itu artinya sama semua. Ad-Daim, ya, artinya sama. Yang maha kekal dan tidak akan pernah punah, tidak akan pernah mati. Kemudian makna yang kedua dari Al-Qayyum, adalah Al-Qaimu binafsihi. Zat yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Makna yang ketiga dari Al-Qayyum adalah Al-Qaimu bitadbiril khalaiq. Zat yang maha mengatur segala urusan makhluk. Zat yang maha mengatur segala urusan makhluk. Mana yang benar? Di antara ketiga makna Al-Qayyum, semuanya benar. Semuanya benar. Dan semuanya dikatakan oleh para ulama ahli bahasa. Ma makna ad-daimi fi haqqillahi ta'ala? Apa makna ad-daim bagi Allah? Apa makna ad-daim bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Makna ad-daim alladhi la yalhaquhu fana'un. Ad-daim adalah zat yang tidak mengalami kepunahan. Zat yang tidak akan punah. Wal fana'u mustahilun aqlan fi haqqillahi. Kepunahan itu mustahil secara akal, secara logika bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala daima bihadzal ma'na illallah. Maka tidak ada yang kekal dengan makna ini kecuali hanya Allah. Wala syarika lahu ta'ala fid daimumiyyati. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kekekalan. Li'anna Allah daimun bidzatihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kekal dengan zatnya. Kekal dengan zatnya. Artinya kekekalan Allah itu karena memang sifatnya maha kekal. Bukan dijadikan oleh sesuatu lain yang menjadikannya kekal. La syai'a ghairuhu aujabalahu dzalika. La syai'a ghairuhu aujabalahu dzalika. Tidak ada sesuatu selain Allah yang menjadikan Allah kekal. Itu arti dari daimun bidzatihi. Ya, daimun bidzatihi. Artinya tidak ada sesuatu lain yang menjadikan Allah kekal. Wa amma daimumiyatu ghairihi, adapun kekekalan selain Allah Subhanahu wa taala, kal jannati wan nari, seperti surga dan neraka, fahiya laysat dzatiyatan, maka kekekalan selain Allah itu tidak dengan zatnya. Tidak dengan zatnya. Bal huma sya'allahu lahumal baqa, akan tetapi keduanya, surga dan neraka, itu kekal karena dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga dan neraka itu makhluk. Dilihat dari segi kemakhlukannya, maka mungkin saja berlaku bagi keduanya punah secara akal. Karena makhluk, sesuatu yang memiliki permulaan, pasti berkemungkinan
pasti berkemungkinan berlaku baginya ketiadaan, berlaku baginya kepunahan. Ya, surga dan neraka memiliki permulaan, maka mungkin saja berlaku bagi keduanya ketiadaan. Mungkin saja keduanya tidak kekal. Itu arti dari apa? Kekekalan surga dan neraka itu tidak dzati, ya, tidak kekal dengan zatnya. Keduanya kekal itu karena dikehendaki kekal oleh Allah. Adapun dilihat pada kemakhlukannya, dilihat bahwa keduanya adalah makhluk, dilihat dari segi bahwa keduanya makhluk, itu mungkin saja berlaku bagi keduanya kepunahan. Tapi karena Allah sudah berkehendak, Allah sudah menentukan, Allah sudah menakdirkan bahwa keduanya kekal, maka keduanya menjadi kekal. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan semua sifat makhluk, termasuk sifat kekalnya. Sifat kekal Allah itu tidak sama dengan kekalnya surga dan neraka. Karena laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kekekalan Allah dzati, tidak ada sesuatu lain yang menjadikannya kekal. Kekekalan Allah itu dengan zatnya, tidak ada yang mewajibkan dia kekal. Tidak ada sesuatu lain yang menghendaki dia kekal, yang menjadikannya kekal. Tetapi kekekalan surga dan neraka itu berbeda dengan kekekalan Allah. Kekalnya surga dan neraka itu karena dikekalkan dan dikehendaki kekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Singkat, ini tadi sebenarnya ingin saya terjemahkan lebih dari ini, tapi karena ada tetangga yang meninggal jadi belum sempat. Ada lanjutannya tetapi belum ada terjemahannya. Jadi ini saya terjemahkan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti bisa selesai dan kita share kalau sudah selesai. Yang menginginkan kitab Arabnya dalam bentuk PDF, file PDF, insya Allah ada, nanti kita share di grup. Jika ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Boleh minta PDF-nya Ustadz? Boleh, nanti insya Allah akan kita share. Mohon jangan coret layar ya. Ya nggak tahu saya itu kenapa layarnya kok dicoret-coret. Tidak sengaja mungkin ya. Baik, jika ada pertanyaan, pakai suara boleh juga. Boleh jelaskan ulang yang daur dan tasalsul ya. Daur itu bergantungnya wujud sesuatu, barangkali dicatat, bergantungnya wujud sesuatu atas atau kepada sesuatu yang lain yang wujudnya bergantung kepada sesuatu yang pertama. Itu daur. Bergantungnya, tawakuf, ya, tawakufu wujudi syai', bergantungnya wujud sesuatu kepada sesuatu yang lain yang wujudnya bergantung kepada sesuatu yang pertama, muter. Wujudnya A bergantung kepada wujudnya B, dan wujudnya B bergantung kepada wujudnya A. Atau lebih dari dua, wujudnya kepada wujudnya D bergantung kepada, kembali ke pertama. Wujudnya D bergantung kepada wujudnya A. Jadi muter gini ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak memiliki permulaan, niscaya akan terjadi daur atau tasalsul. Daur ini mustahil. Ya. Atau tasalsul. Tasalsul itu apa? Wujudnya sesuatu, bergantungnya wujud sesuatu kepada sesuatu sebelumnya, yang wujudnya bergantung kepada sesuatu sebelumnya, yang wujudnya bergantung kepada sesuatu sebelumnya, dan begitu seterusnya, ila mala awal, sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak ada awalnya. Nah ini juga mustahil. Makanya kemudian disimpulkan oleh para ulama, Allah
Ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan akal sehat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Izin bertanya, ada berapa makhluk yang Allah kekalkan? Di antaranya, kalau satu persatu Allahu a'lam ya, di antaranya adalah surga, penghuni surga, neraka, penghuni neraka, arasy, ya, arasy, kemudian hamalatul arasy, malaikat-malaikat pembawa arasy. Di antaranya itu. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kajian kita pada siang hari ini singkat. Ikuti kajian hari Rabu. Ya. Saya insya Allah melalui Zoom ini. Sekarang kita kerjasama dengan Mbak Age. Insya Allah hari Senin jam 8 malam. Cuma Senin ini libur karena ada peringatan Tahun Baru Islam di kampung saya. Jadi saya nggak bisa melakukan kegiatan daring karena saya ada kegiatan offline ya di kampung. Hari Senin jam 20, kemudian hari Rabu jam